Pelaku mutilasi di apartemen Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ternyata belajar dari media sosial untuk memotong tubuh korban. Hal ini terungkap dari hasil prarekonstruksi yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Jumat 18 September 2020. Kepolisian juga turut menjelaskan sejumlah pengakuan pelaku terkait kasus mutilasi yang dilakukannya. Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jean Kelvin menjelaskan ada setidaknya 37 adegan yang diperagakan oleh pelaku DAV dan LAS dalam mutilasi yang dilakukannya terhadap manajer HRD Rinaldi Harley. Dari rekonstruksi tersebut setidaknya ada 4 tempat krusial yang menjadi titik berat kepolisian. Lokasi pertama yakni tempat kos pelaku LAS di kawasan Depok yang dipakai untuk merencanakan perampokan terhadap korban. Kemudian TKP kedua yakni apartemen Pasar Baru Mantion yang dipakai untuk mengeksekusi korban. Di lokasi ini pelaku juga memotong tubuh korban menjadi 11 bagian. Bahkan dari pengakuannya pelaku sempat kebingungan memotong korban hingga belajar dari media sosial. Sedangkan TKP ketiga adalah apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Di sana potongan mayat tubuh korban disimpan sementara untuk akhirnya akan dibawa ke TKP keempat. TKP keempat merupakan kontrakan di Depok, Jawa Barat yang sengaja disewa oleh kedua pelaku dan seharusnya menjadi lokasi terakhir untuk menguburkan jasad korban. Dijelaskan pelaku niat awal pasangan kekasih ini hanyalah menguras harta benda milik korban. DAF akan berpura-pura menjadi suami LAS dan mempergoki korban sedang berhubungan badan dengan istrinya. Namun rencana itu gagal hingga akhirnya kedua pelaku menghabisi nyawa korban. Korban kemudian ditemukan dalam keadaan termutilasi dan dimasukkan ke dalam koper di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Rabu 16 September 2020 malam. Fakta pertama adalah perencanaan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah merencanakan awal untuk pemerasan kepada calon-calon korban target yang akan diperas dengan cara adalah menggunakan salah satu aplikasi komunikasi yang ada dan dipancing untuk melakukan persetubuhan di dalam satu tempat dan seolah-olah tersangka laki-laki merupakan suaminya dan dilakukan pemerasan di situ. Apabila tidak terlaksana pemerasan terjadi, maka disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan eksekusi sampai dengan dilakukan pembunuhan di situ. Fakta kedua yang ditemukan adalah ternyata sebelum korban dieksekusi, tersangka LL ini meminta korban password handphone korban. Disinilah pintu masuknya berbagai macam properti yang ada untuk mengkuras isi rekening dan seterusnya. Fakta ketiga, tersangka DF ini sebelum melakukan mutilasi, ini belajar secara otodidak. Dia melihat di salah satu sosial media yang ada bagaimana cara memutilasi. Karena pelaku ini kebingungan, tidak bisa membawa korban keluar dari TKP sehingga dilakukan mutilasi. Fakta keempat adalah ternyata jenazah korban ini 5 hari ini berada di dalam kamar, 3 hari pada saat pembunuhan dibiarkan begitu saja, dan 2 hari dilakukan mutilasi. Mulai dari tanggal 9, 10, dan 11, korban jenazah ini dibiarkan di kamar mandi yang ada di apartemen. Di tanggal 12 dan tanggal 13, 2 hari, disitulah pelaku melakukan mutilasi selama 2 hari. Fakta kelima adalah ternyata pada saat mutilasi diketahui 2 tahap pengiriman bagian tubuh korban ke salah satu apartemen di Kalibata, itu pengiriman 2 kali dengan ada 3 media yang ada, 2 diantaranya koper, 1 diantaranya ransel. Fakta terakhir yang keenam adalah ternyata
pada saat penangkapan di tanggal 16 September direncanakan keesokan harinya, yaitu tanggal 17 September, akan dikubur di kontrakan yang ada di Cimanggis. Itu dikontrak 1 bulan oleh kedua pelaku, bila akan dilakukan di bagian belakang rumahnya, dilakukan penguburan di situ. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.